ketegangan kembali membara di perairan strategis Ambalat. Laut yang tenang itu mendadak menjadi panggung ketegangan militer ketika KAE Untung Suropati, kapal perang kebanggaan TNI Angkatan Laut, bergerak bak tombak baja di tengah ombak. Targetnya jelas, menghadang kapal militer di Raja Malaysia yang nekat menembus batas kedaulatan Indonesia. Namun ini bukan patroli rutin. Ini adalah pesan keras, lantang, dan tak terbantahkan, Indonesia tidak akan menyerahkan 1 mm pun wilayahnya. Ambalat Permata Biru di Laut Sulawesi menyimpan kekayaan minyak dan gas bumi yang menggiurkan. Sejak awal tahun 2000-an, ia menjadi medan sengketa yang membara di balik meja diplomasi maupun di garis depan laut lapas. Hukum berpihak pada Indonesia. Zona ekonomi eksklusif yang diatur oleh United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982 memberi hak penuh pada negeri ini atas wilayah tersebut. Namun, Malaysia tetap bersikeras mengklaim Ambalat sebagai perpanjangan wilayah Sabah, klaim yang tak diakui dunia. Dan konflik pun terus berputar, seperti gelombang yang tak pernah berhenti menghantam karang. Hingga akhirnya, di penghujung Juli tahun 2025, radar KAE Untung Suropati menangkap sinyal yang membuat detak jantung para awak kapal melonjak. Sebuah kapal militer di Raja Malaysia terdeteksi masuk diam-diam dan memotong batas laut Indonesia. Alih-alih mundur, TNI AL menghunus keberaniannya. Mesin kapal merong, lambung baja memecah ombak, sistem tempur diaktifkan, komunikasi taktis dibuka. Dalam hitungan detik, manuver penghadangan dilakukan dengan presisi militer. KAE Untung Suropati bergerak cepat, membentuk dinding besi yang mustahil ditembus. Di anjungan, sang komandan berdiri tegan. Pandangannya tajam, suaranya tegar. Setiap perintah yang keluar seperti peluru yang tak bisa ditarik kembali. Misi mereka sederhana, namun mutlak, usir tanpa kompromi. Langsung dari garis depan adalah Laksamana TNI Tejo Edi Purdiatno, Kepala Staf TNI Angkatan Laut yang turun. Langsung memastikan seluruh operasi dijalankan dengan protokol siaga tempur tinggi. Tidak ada satu peluru pun dilepaskan. Namun sikap TNI sudah berbicara sangat jelas. Ini bukan soal agresi, melainkan ketegasan menjaga wilayah kedaulatan. Keputusan KRI Untung Suropati untuk melakukan konfrontasi non-kontak adalah bentuk profesionalisme tinggi TNI dalam menjawab ancaman tanpa memprovokasi eskalasi militer lebih lanjut. Namun pesan yang dikirim ke pihak Malaysia sangat tegas. Indonesia tidak akan diam ketika wilayahnya dilanggar. KRI Suropati sendiri bukan sekadar simbol kekuatan tempur, melainkan representasi dari peningkatan signifikan kemampuan TNI Angkatan Laut dalam 2 dekade terakhir. Kapal ini telah mengalami sejumlah modernisasi mulai dari sistem radar canggih dengan jangkauan deteksi puluhan mil laut hingga sistem senjata terkendali modern yang mampu mengunci dan menetralisir ancaman dalam hitungan detik. Kemampuan manuver cepatnya di laut terbuka menjadikannya aset strategis dalam pengamanan wilayah perbatasan. Di sisi lain, tindakan Malaysia menuai reaksi tajam bukan hanya dari Indonesia, tetapi juga dari dalam negeri mereka sendiri. Pemerintah negara bagian Sabah menyalahkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim karena dianggap terlalu lunak dalam merespons isu Ambalat hingga muncul desakan untuk memperkuat otonomi Sabah dalam mengelola urusan perbatasan. Isu ini kini berubah menjadi tekanan politik domestik di Malaysia dan memperlihatkan bahwa ketidaktegasan pusat bisa menjadi bumerang yang mengancam stabilitas internal negara tersebut. Lebih luas, eskalasi ini mulai menarik perhatian dunia. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Australia mulai mencermati perkembangan terbaru di Ambalat sebagai potensi titik panas baru di kawasan Indo-Pasifik. Wilayah yang selama ini dikenal sebagai jalur perdagangan strategis dan simbol perdamaian regional. Ketidakpastian di perbatasan ini bahkan mulai mengguncang sektor ekonomi, terutama proyek-proyek investasi lintas batas antara Kalimantan dan Sabah yang kini terancam akibat memburuknya situasi keamanan. Namun demikian, Indonesia tetap konsisten dalam pendekatannya. Meski tegas di lapangan, strategi diplomasi tetap dijalankan dengan prinsip kehati-hatian tinggi. Pemerintah merencanakan untuk membawa sengketa ini ke ranah hukum internasional melalui Mahkamah Internasional, SIJ, dan International Tribunal for the Law of the Sea, CIDLAW, untuk mengukuhkan klaim sah Indonesia yang telah sesuai dengan hukum laut internasional. Dalam konteks ini, TNI Angkatan Laut bukan hanya alat pertahanan, tetapi simbol harga diri dan martabat bangsa. Setiap manuver, setiap langkah yang diambil oleh KAE Untung Suropati dan armada TNI lainnya adalah bentuk nyata dari komitmen Indonesia
Untuk tidak membiarkan satu jengkal pun wilayahnya diganggu oleh pihak manapun, aksi tegas ini adalah pengingat bahwa kedaulatan bukan hanya dibela di forum internasional, tapi dijaga dengan keberanian nyata di laut yang bergejolak. Insiden di Ambalat ini juga menjadi cerminan kesiapsiagaan TNI Angkatan Laut dalam merespons dinamika geopolitik kawasan di tengah meningkatnya kompleksitas konflik maritim di kawasan Asia Tenggara. Indonesia tidak tinggal diam. Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan dan TNI secara simultan memperkuat sistem pertahanan maritim. Tidak hanya dari segi teknologi persenjataan dan modernisasi kapal perang, tetapi juga melalui pembangunan infrastruktur strategis di kawasan perbatasan laut, khususnya di Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara. Sebagai bagian dari langkah antisipatif, penambahan jumlah personel TNI di sektor perbatasan terus ditingkatkan. Beberapa pangkalan laut yang sebelumnya berstatus sekunder kini mengalami peningkatan status menjadi pangkalan utama dengan sistem komando yang lebih tangguh dan mandiri di sisi laut. Patroli diperbanyak, jangkauan diperluas, dan sistem pemantauan laut berbasis satelit diperkuat guna meminimalisir celah bagi pihak asing yang berpotensi melakukan pelanggaran. Peningkatan ini tidak dilakukan dalam rangka provokasi, melainkan dalam konteks pertahanan aktif. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sangat memahami pentingnya menjaga stabilitas kawasan secara proporsional. Maka dari itu, segala langkah yang diambil dalam konflik Ambalat selalu mengedepankan prinsip non-agresif, namun tetap menjunjung tinggi hak dan kedaulatan nasional. Secara paralel, diplomasi internasional juga digerakkan. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik protes kepada Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta dengan penegasan bahwa pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh kapal militer di Raja Malaysia tidak bisa ditoleransi di forum ASEAN dan pertemuan kawasan seperti East Asia Summit dan ASEAN Regional Forum. Perwakilan Indonesia secara tegas menyuarakan pentingnya penyelesaian sengketa maritim berdasarkan hukum internasional, khususnya UNCLOS tahun 1982, sebagai satu-satunya rujukan yang sah dan diakui global. Tak hanya itu, Indonesia juga mendorong ASEAN agar lebih berani dan proaktif dalam menyentuh isu-isu perbatasan antar negara anggotanya secara kolektif. Upaya ini bertujuan agar potensi konflik maritim seperti di Ambalat tidak menjadi presiden buruk yang berlarut-larut, apalagi dimanfaatkan oleh kekuatan eksternal yang berkepentingan dalam destabilitas kawasan Indo-Pasifik. Respons publik terhadap aksi KRI Untung Suropati pun luar biasa. Masyarakat Indonesia menunjukkan dukungan luas baik melalui media sosial, organisasi kemasyarakatan hingga tokoh nasional yang menyuarakan pentingnya penguatan pertahanan laut KRI. Untung Suropati kini dipandang sebagai lebih dari sekadar kapal perang. Ia adalah simbol kepercayaan rakyat bahwa negara hadir dan siap mempertaruhkan segalanya demi kedaulatan bangsa. Bahkan generasi muda pun mulai lebih peduli dan melek terhadap isu pertahanan, terutama di era di mana ancaman kedaulatan tak hanya datang dari darat dan udara, tapi juga dari laut yang luas dan sulit dijaga tanpa komitmen penuh. Situasi saat ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menata ulang postur pertahanan laut nasional secara menyeluruh. Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada penguatan TNI secara fisik, namun juga melalui strategi diplomasi berbasis hukum internasional, peningkatan kerjasama pertahanan dengan mitra kawasan yang sejalan dengan prinsip non-blok, dan pembentukan doktrin pertahanan maritim yang adaptif terhadap tantangan zaman. Namun yang paling penting, Indonesia harus tetap teguh pada satu prinsip bahwa kedaulatan adalah harga mati. Setiap kapal perang yang dikirim ke perbatasan, setiap radar yang dinyalakan, dan setiap keputusan taktis yang diambil oleh prajurit TNI AL di lautan lepas adalah representasi dari tekad bangsa untuk menjaga kehormatan. Tidak ada kompromi bagi pelanggaran. Tidak ada toleransi untuk provokasi. Ambalat bukan sekadar nama di peta. Ia adalah garis merah kedaulatan. Dan selama merah putih masih berkibar, selama TNI masih berjaga di garis depan, tidak akan ada satu negara pun yang bisa menginjakkan kaki, apalagi mengklaim wilayah laut Indonesia tanpa perlawanan. Karena bagi Indonesia, menjaga Ambalat bukan pilihan. Itu adalah kewajiban sejarah, kewajiban moral, kewajiban konstitusional, dan itu akan terus ditegakkan hingga titik penghabisan. Ketegasan Indonesia dalam menghadapi pelanggaran kedaulatan di Ambalat tidak hanya membangkitkan perhatian domestik, tetapi juga mengundang reaksi dari komunitas internasional. Sejumlah negara besar dan organisasi kawasan kini mulai memantau perkembangan situasi secara lebih serius. Amerika Serikat melalui kedutaan besarnya di Jakarta menyatakan
bahwa mereka menghormati upaya Indonesia dalam menjaga integritas wilayahnya dan menekankan pentingnya penyelesaian konflik berdasarkan hukum internasional. Di sisi lain, Tiongkok dan Australia juga mengeluarkan pernyataan resmi menyerukan stabilitas kawasan dan mendorong kedua pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui dialog berbasis UNCLOS tahun 1982. Namun di balik pernyataan diplomatis tersebut, para analis pertahanan menilai bahwa insiden Ambalat menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan militer sebagai penyeimbang dalam menjaga kedaulatan. Indonesia dianggap berhasil menunjukkan postur kekuatan secara strategis tanpa melampaui batas agresivitas. Langkah ini dinilai efektif untuk menahan ambisi teritorial pihak lain yang selama ini mencoba menguji konsistensi Indonesia di wilayah perbatasan. Sejumlah lembaga tinggi internasional bahkan menyebut Indonesia sebagai contoh negara dengan balance power projection, yakni mampu menjaga kehormatan wilayahnya secara militer, namun tetap mematuhi prinsip-prinsip diplomasi internasional. Dalam konteks Indo-Pasifik yang semakin dinamis dan penuh tarikan kepentingan global, posisi Indonesia ini justru semakin diperhitungkan bukan hanya sebagai negara kunci ASEAN, tetapi juga sebagai jangkar stabilitas kawasan di dalam negeri. Situasi ini turut mempercepat kebijakan strategis jangka panjang pemerintah dalam memperkuat pertahanan laut. Presiden Republik Indonesia dan jajaran Kementerian Pertahanan kini tengah memfinalisasi rencana besar pembangunan pertahanan maritim nasional yang mencakup 3 pilar utama: modernisasi alutsista laut, pembangunan sistem pemantauan perbatasan berbasis satelit dan kecerdasan buatan, serta pembentukan Komando Armada Khusus Perbatasan yang memiliki kewenangan operasional penuh di zona-zona rawan sengketa. Kriung Suropati akan menjadi bagian dari armada elit ini bersama kapal-kapal perang baru yang saat ini tengah dikembangkan oleh PT PL Indonesia melalui kerjasama strategis dengan mitra dari Turki, Korea Selatan, dan Eropa. Proyek pembangunan kapal siluman generasi baru dan fregat berat juga telah masuk dalam prioritas utama pertahanan nasional tahun 2025 sampai tahun 2030. Dengan dukungan anggaran yang meningkat dan teknologi yang lebih mutakhir, TNI AL ke depan akan memiliki daya pukul yang jauh lebih besar serta fleksibilitas operasional yang tinggi. Pemerintah juga terus mendorong peningkatan kapasitas SDM pertahanan laut melalui pendidikan, pelatihan tempur, dan pertukaran personel dengan Angkatan Laut negara sahabat. Dalam waktu dekat, Indonesia akan menggelar latihan bersama berskala besar di Laut Sulawesi yang tidak hanya melibatkan unsur TNI AL, tetapi juga armada dari negara mitra yang menjunjung hukum laut internasional. Latihan ini sekaligus menjadi pesan kepada dunia bahwa Indonesia tidak berdiri sendiri dalam menjaga integritas maritimnya di jalur diplomasi. Indonesia telah secara aktif melobi negara-negara anggota ASEAN untuk mengadopsi pendekatan kolektif terhadap penyelesaian sengketa batas laut. Upaya ini bertujuan agar ASEAN tidak hanya menjadi penonton dalam dinamika regional, tetapi tampil sebagai blok regional yang solid dalam menjaga stabilitas perbatasan. Indonesia mengusulkan pembentukan ASEAN Maritime Security Coordination Framework sebagai platform tetap untuk membahas dan mengelola isu perbatasan secara berkala, cepat, dan mengikat dalam waktu bersamaan. Indonesia tengah mempersiapkan pengajuan dokumen resmi ke International Tribunal for the Law of the Sea (ICLO) untuk mempertegas klaim SAP atas wilayah Ambalat berdasarkan dokumen historis. Pemetaan penguasaan geospasial dan pengakuan SAZE berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982 menjadi tameng hukum yang tak tergoyahkan. Langkah ini bukan sekadar lembaran pasal dan tanda tangan diplomatik, ini adalah senjata sunyi yang mematahkan manuver politik, membungkam setiap upaya licik untuk memelintir fakta menjadi klaim sepihak. Aksi KRI Untung Suropati di perairan Ambalat hanya menjadi babak heroik dalam catatan militer, tapi juga cerminan kebijakan negara yang matang, terukur, dan berani mengambil keputusan di titik paling genting. Di tengah provokasi yang menusuk dan klaim agresif yang mencoba menguji kesabaran, Indonesia berdiri tegak, menunjukkan kekuatan ketika diperlukan, namun tetap berpegang pada norma hukum internasional sebagai kompas. Bagi Indonesia, menjaga kedaulatan bukan sekadar duel di medan pertempuran. Ini adalah perang panjang membangun legitimasi di mata dunia, legitimasi yang tak bisa dibeli, tak bisa ditawar, dan tak akan pernah dipatahkan. Satu hal yang tak akan berubah, Indonesia tidak akan membiarkan satu jengkal pun tanah, laut, atau udara Nusantara disentuh oleh tangan asing, di Laut Ambalat, di udara biru, di daratan perbatasan yang sunyi. Merah putih akan terus berkibar bukan hanya sebagai kain di tiang bendera, tapi sebagai napas janji dan sumpah yang hidup di dada setiap prajurit TNI.